Baik, kali ini kita akan belajar memahami tiga bentuk percabangan dalam Java. Tiga bentuk di sini, tiga bentuk. Memahami tiga bentuk percabangan di dalam Java. Kalau kita perhatikan, alur pengeksekusi sebuah kode program dikerjakan satu persatu dari atas sampai ke bawah, dari mulai sampai selesai, baris demi baris dibaca dari atas, mulai masuk ke print selamat pagi dan print selamat datang. Selanjutnya print sampai jumpa, terakhir selesai. Cara komputer mengerjakan apa yang diperintahkan oleh program Java. Alur programnya satu, tidak ada belokan atau percabangan. Di sini kita akan mempelajari tiga bentuk percabangan di dalam Java. Percabangan hanyalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut alur program yang bercabang. Pada diagram flowchart, ini diagram flowchart yang saya buat, alurnya memang satu, mulai print selamat datang, saya selamat pagi, selanjutnya selamat datang dan sampai jumpa. Di sini langsung lurus tanpa percabangan, dan di sebelah kanannya di sini ini yang disebut dengan percabangan. Karena apa? Karena dia membuat dua buah cabang. Kalau ini kan tidak ada percabangan, dia langsung alur dasarnya seperti ini. Dan kalau kita pelajari percabangan, alur dasarnya dia membuat dua cabang. Mulai masuk cetak print selamat pagi, selamat datang. Ketika percabangannya keluar, dia mau keluar, maka dia akan mengeluarkan perintah iya atau tidak. Kalau kita klik tidak, maka akan keluar cetakan print sampai jumpa. Kalau iya, maka akan keluar cetakan print sampai jumpa juga. Setelah itu dia selesai sesuai dengan alurnya. Saya tandai dengan tanda panah. Lalu bagaimana cara menulis kode program di dalam Java? Di sini kita menggunakan kata kunci, yaitu if, percabangan if, else, dan if, else, switch, dan case ya. Terakhir nanti kita akan pelajari menggunakan operator ternary, percabangan dengan operator ternary. Tapi kita masuk dulu ke program if, else, dan switch. Kalau sempat nanti switch, tapi kalau nggak sempat, pada video berikutnya kita akan bahas percabangan menggunakan switch dan case. Untuk lebih jelasnya kita masuk dulu ke program NetBeans. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans versi 8. Untuk percabangan if, di sini kita akan mempelajari tiga percabangan. Untuk yang pertama, percabangan if. Percabangan if ini hanya memiliki satu pilihan. Artinya,
pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. If hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Kalau tidak, dia akan lurus ke bawah ya, dari keluar dia langsung lurus ke bawah tanpa ada komentar yang lain ya. Tanpa ada komentar yang lain, dia langsung lurus panahnya ke selesai. Ketika ya atau benar, maka dia akan melakukan mengeksekusi program yang dinilai benar. Di sini pada aplikasi NetBeans-nya, ini aplikasi NetBeans-nya, kalian buka project baru. Saya di sini klik tanda berkas warna kuning tua ya. Project baru. Untuk kategorinya pilih Java dan projectnya pilih Java application. Setelah itu klik next. Di sini kita akan membuat sebuah project yang dinamakan dengan hadiah ya. Di sini untuk percabangan kita percabangan if. Contoh percabangan if ini percabangan pertama. Ini percabangan if dulu yang pertama kita pelajari. Percabangan if untuk create main class-nya dibiarkan checklist, jangan dikosongkan. Setelah itu klik finish. Di sini saya membuat mengulangin project barunya. Untuk nama projectnya percabangan if. Kita mulai di sini membuat sebuah program hadiah. Misalkan ada sebuah toko buku, mereka memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembeli yang belanjanya di atas 100.000. Misalkan ada sebuah toko buku, mereka memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembeli yang belanjanya di atas 100.000. Maka kita menambahkan, sebelum kita masuk ke program atau metode atau blok program void main string args, di sini kita perlu tambahkan di atas public. Di atas publicnya kita tambahkan, atau di bawah pspec biar lebih enak. Pas di bawah pspec kita tambahkan import java util scanner dan ditutup dengan titik koma. Impornya i kecil. Import java util scanner titik koma. Selanjutnya baru kita mengisi program pada baris atau pada blok public static void main string args. Yang pertama, dikarenakan kita membuat sebuah program hadiah untuk perlengkapan sekolah, terlebih dahulu kita membuat sebuah variabel belanja dengan tipe data integer. Belanja sama dengan 0 titik koma. Terus kita tambahkan lagi kelas scannernya. Kita tambahkan lagi kelas scanner di bawah variabel belanja scanner
sama dengan new scanner, buka tutup kurung. Di dalam buka tutup kurung kita tambahkan sistem titik in. Ini berfungsi untuk inputan dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita tambahkan untuk mencetak cetakan outputnya ya, sistem titik system out print line. S nya perhatikan untuk sistem, S nya ini diganti huruf besar karena kalau kecil dia akan error. System out titik print, buka tutup kurung. Di sini kita kasih sebuah cetakan total belanja titik 2 RP, kita kasih spasi, tanda kutip penutup, dan di belakang tanda kurung tutup kita kasih titik koma, enter. Terus kita panggil si variabel belanja ini, kita panggil variabel belanja sama dengan scan titik next int, buka tutup kurung, titik koma. Kenapa di sini saya buat next int? Dikarenakan kita membuat program angka ya, menghitung angka, atau dikarenakan variabel belanja ini menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data untuk angka bilangan bulat. Selanjutnya kita tambahkan fungsi if jika belanja, kita panggil variabel belanja. Ini variabel belanja. Perhatikan di dalam tutup kurung apabila ditambahkan tanda kutip 2 buka dan tutup, maka dia akan sifatnya hanya menampilkan sebuah teks, dan apabila tidak ditambahin kutip 2 buka dan kutip 2 tutup, maka dia akan memanggil sebuah variabel atau memiliki sebuah nilai. Pada video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, silahkan ditonton. Kita lanjutkan lagi. If kita panggil variabel belanja, jika belanja masih dalam tutup kurung ya, masih dalam kurung, jika belanja besar dari 100.000, nolnya 5, buka kurung perawal, enter. Kita kasih sistem, kita tambahkan sistem titik out titik print line ya, untuk baris baru sekalian. Print line, buka tutup kurung, kita kasih sebuah teks dengan ditandai dengan kutip 2 buka dan tutup. Selamat Anda mendapatkan hadiah dan diakhiri dengan titik koma. Setelah itu kita enter, kita tutup dengan tanda kurawal. Sudah ya, tanda kurawal. Setelah itu kita enter, setelah kita tutup dengan tanda kurawal,
sistem kita buat untuk cetakan yang kedua. Ini S nya kita besarin. Sistem out print line, buka tutup kurung, kita kasih sebuah komentar lagi. Tampilan output, terima kasih. Dan kita tutup dengan titik koma. Sudah. Di sini kita coba runningkan. Di sini kita coba runningkan dulu untuk tampilan outputnya nanti seperti apa. Klik Run Project atau bisa ditekan tombol keyboardnya dengan menekan tombol F6. Kita runningkan dulu. Kita kasih sebuah angka. Jika belanja besar dari 100.000, maka dia akan menampilkan sebuah keterangan selamat Anda mendapatkan hadiah. Kita coba tambahkan 100.000. Kita enter. Maka outputnya dia akan mengeluarkan komentar terima kasih. Kenapa tidak keluar keterangan selamat Anda mendapatkan hadiah? Karena jika belanja besar dari 100.000, bukan besar dari bukan besar dari sama dengan 100.000. Kalau besar dari sama dengan 100.000, maka dia akan menampilkan selamat Anda mendapatkan hadiah. Maka kita di sini harus menambahkan 100.000 tambah 1.000. 100.000. 100.000. Nah, setelah kita tambahkan 1.000 rupiah dari 100, maka akan keluar keterangan selamat Anda mendapatkan hadiah. Kita coba dulu. Kita coba running. Kita runningkan ulang dulu. 100.000. Kita coba running. Maaf salah. Di sini kita enter, maka akan keluar komentar selamat Anda mendapatkan hadiah, dan dia mengucapkan terima kasih. Maka sistem out print line selamat Anda mendapatkan hadiah dan sistem out print line terima kasih dia akan keluar semua. Apabila 100.000 atau di bawah dari 100.000, maka dia akan hanya mengeluarkan komentar sistem out print line terima kasih. Dia akan mengeluarkan komentar terima kasih. Nah, untuk sampai di sini untuk kode program selanjutnya, kode program yang kedua percabangan if else ini saya akan membuat video selanjutnya, dan satu-satu video ya, video sekarang percabangan if, video berikutnya nanti silakan ditunggu untuk percabangan if else atau ditonton, dan terakhir kita akan mempelajari percabangan if else if dan switch case. Sekian dari video kali ini, saya ucapkan terima kasih.